Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bahan tambahan pangan lainnya, yaitu karamelisasi. Berikut anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Rahmalia Tika dengan NPM 016, Nurjihan Inaya dengan NPM 053, Mutia Fakila dengan NPM 054, dan Azahra Nursyifa dengan NPM 055. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari karamelisasi. Karamelisasi merupakan suatu proses kimia fisikoloid yang sering dimanfaatkan dalam industri pangan. Terdapat beberapa jenis produk hasil proses karamelisasi ini, diantaranya yaitu permen, sirup, selai, cookies, jenang, brownies, hingga perbaikan warna pada gula semut. Karamelisasi termasuk reaksi pencoklatan non-enzimatis sehingga proses ini terjadi tanpa pengaruh dari enzim. Proses karamelisasi ini disebabkan karena bertemunya gula reduksi dan asam amino yang merupakan penyusun protein dalam jangka waktu tertentu yang lama. Nah, pada proses karamelisasi akan menghasilkan polifenol yang menyebabkan pigmen coklat. Pigmen coklat yang dihasilkan dalam proses karamelisasi ini terjadi secara alami, termasuk pigmen alami untuk bahan tambahan pangan. Nah, pada proses pencoklatan atau browning merupakan proses perubahan warna suatu bahan pangan menjadi kecoklatan. Reaksi pencoklatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu enzimatis dan non-enzimatis. Nah, jika menurut Edi 2020, karamel memiliki beberapa jenis pigmen, setiap jenis memiliki sifat khusus yang sesuai untuk produk dan dapat menghilangkan sifat yang tidak diinginkan, seperti kabut, flokulasi, dan suspensi. Namun menurut Guerra et al. Tahun 1987 menyebutkan bahwa intensitas warna coklat yang dihasilkan pada proses karamelisasi ternyata dipengaruhi oleh kadar polifenolnya. Penambahan polifenol ditemukan menyebabkan peningkatan intensitas pencoklatan secara signifikan. Selanjutnya itu ke tahapan mekanisme reaksi karamelisasi. Sebelumnya, reaksi yang terjadi pada reaksi karamelisasi merupakan degradasi gula yang menghasilkan produk akhir berupa polimer berwarna coklat. Nah, mekanisme kimiawi sendiri dari karamelisasi ini diawali dengan penghilangan air dari gula yang dilanjutkan dengan proses isomerasi dan polimerisasi komponen gula menjadi senyawa yang memiliki berat molekul yang lebih tinggi. Nah, proses karamelisasi ini melibatkan 3 tahap reaksi, yaitu tahap 1-2 enalisasi, yang kedua tahap dehidrasi atau fisi, dan yang ketiga tahap pembentukan pigmen menurut Edi 2020. Yang pertama, proses enalisasi gula seperti glukosa dan fruktosa menghasilkan senyawa 1,2-enol melalui proses pemanasan. Apabila reaksinya terjadi dalam keadaan asam, maka reaksi akan terjadi lebih cepat. Lalu tahap selanjutnya, 1,2-enol ini dapat mengalami dua kemungkinan, yaitu reaksi dehidrasi atau fisi. Pada reaksi dehidrasi akan dihasilkan senyawa 5-hidroksimetil 2-furaldehida yang merupakan salah satu prekursor dari pigmen coklat. Next. Lalu pada tahap fisi terjadi pemecahan 1,2-enol untuk menghasilkan senyawa preduksi seperti enadiol dan pirufaldehida yang juga merupakan prekursor dari pigmen coklat. Selanjutnya, proses fisi ini akan meningkat dengan cepat ketika pH sistem meningkat. Proses ini disebut juga dengan reaksi degradasi basa. Dan tahap terakhir yaitu pembentukan polimerisasi dan kondensasi untuk pembentukan pigmen coklat.
Menurut Wiesel dan Daniel 1985 dalam Venemas 1985 menambahkan bahwa pada mekanisme karamelisasi dapat pula ditinjau dari segi warna, rasa, dan juga aroma. Apabila gula dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, maka gula tersebut akan berubah menjadi sebuah cairan bening. Dan apabila dipanaskan lebih lanjut dengan suhu yang lebih tinggi, gula tersebut akan berubah warna menjadi kekuningan, lalu menjadi kecoklatan, dan dalam waktu yang singkat dapat berubah warna menjadi benar-benar coklat. Dari segi aroma dan rasa akan timbul aroma dan rasa yang khas dan dikenal sebagai karamel. Nah, rasa yang khas dari karamel ini dihasilkan dari senyawa volatil, sedangkan warna yang khas pada warna karamel dihasilkan dari polifenol pada karamel. Selanjutnya, Nah, seperti yang sudah dijelasin tadi, bahwa karamelisasi ini disebabkan oleh reaksi dari gula reduksi dengan gugus amino primer atau pemakaian suhu tinggi pada sukrosa. Nah, pencoklatan ini disengaja dibuat untuk menimbulkan bau dan cita rasa yang dikehendaki. Nah, faktor yang mempengaruhi karamelisasi ini ada 3. Yang pertama, suhu jenis gula. Nah, suhu karamelisasi ini akan berbeda pada setiap gulanya. Pada fruktosa, suhunya 110 derajat Celcius, 230 derajat Fahrenheit. Untuk galaktosa, 160 derajat Celcius, 320 derajat Fahrenheit. Glukosa, 160 derajat Celcius, 320 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk maltosa, 180 derajat Celcius, 356 derajat Fahrenheit. Dan pada sukrosa, suhunya yaitu 160 derajat Celcius dan 320 derajat Fahrenheit. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa suhu karamelisasi ini akan berbeda setiap jenis gulanya, sesuai dengan titik lebur dari masing-masing gula tersebut. Kemudian, untuk faktor yang kedua ini ada tingkat keasaman lingkungan atau pH. Reaksi karamelisasi ini akan peka terhadap tingkat keasaman lingkungan. Dengan mengontrol tingkat keasaman pH, maka laju reaksi atau suhu di mana reaksi tersebut mudah terjadi dapat berubah. Nah, tingkat karamelisasi terendah ini pada umumnya berada pada tingkatan keasaman netral, yaitu dengan pH sekitar 7. Kemudian, dapat mengalami percepatan ketika tingkatan keasaman tinggi, terutama pada pH di bawah 3. Serta pada suasana basah, terutama pH di atas 9. Nah, faktor yang ketiga ini ada waktu. Nah, semakin lama waktu pemanasan, maka semakin pekat pula warna coklat yang akan dihasilkan pada proses karamelisasi ini. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok kami mengenai karamelisasi adalah karamelisasi merupakan proses pencoklatan non-enzimatis pada gula yang membutuhkan suhu tinggi tanpa melibatkan senyawa amino. Yang kedua, proses karamelisasi melibatkan 3 tahap reaksi, yaitu tahap 1-2 anolisasi, lalu tahap dehidrasi atau fisi, dan yang terakhir adalah tahap pembentukan pigmen. Yang ketiga, karamelisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu suhu jenis gula, pH, dan waktu. Adapun kesimpulan lain yang bisa kami peroleh yaitu karamelisasi melibatkan beberapa tahap reaksi yang disebabkan oleh reaksi gula pereduksi dengan gugus amino primer atau pemakaian suhu tinggi pada sukrosa. baik, sekian dari hasil diskusi kami tentang karamelisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.